Investasi nomor 1 di dunia ya S&P 500, 96% fund manager termasuk influencer investasi yang kita lihat itu gagal ngalahin S&P 500 dalam jangka panjang. Nah, ini nih investasi S&P 500 gua sekitar 500 jutaan dan untungnya 1 tahun ke belakang sekitar 50 jutaan. Gua tahu belum seberapa, tapi ya lumayan karena kan semua rezeki datangnya dari Allah. Kalau lu nonton video ini, gua garansi lu jadi paham kenapa investasi S&P 500 jadi yang nomor 1 di dunia. S&P 500 udah ada di dunia ini dari tahun 1950-an dan returnnya sudah terbukti selama beberapa dekade ke belakang memberikan return sebesar 10%-an per tahun dengan dividen yang diinvest balik. Dan supaya kita nggak FOMO dan mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu S&P 500 dan pengen belajar ulang, yuk sama-sama belajar di video ini apa sih S&P 500 dan kenapa S&P 500 itu penting dan gimana cara belinya dan apa yang harus dibeli untuk kita dapat own S&P 500. Yuk kita simak bareng-bareng. Pasti S&P 500. S&P 500 adalah indeks pasar saham 500 perusahaan terbaik dan terbesar di Amerika Serikat. Perusahaannya apa aja? Perusahaan-perusahaan yang produknya teman-teman udah pakai tapi belum punya own share-nya. Perusahaan seperti Apple, Microsoft, Nvidia yang ngurusin semua AI-nya di dunia ini, Amazon, Tesla, Google, Meta, dan banyak perusahaan-perusahaan yang teman-teman gak sadar teman-teman konsumsi setiap harinya. Kenapa penting? Karena S&P 500 growth itu menjadi tolak ukur ekonomi di Amerika Serikat dan di seluruh dunia ini. So, kalau kalian ditawarin sebuah paket investasi sama teman kalian atau lihat di influencer investasi, cek dulu growth-nya dibanding sama S&P 500 bagusan mana. 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang growth-nya dibanding S&P 500 itu bagusan investasi yang kalian ditawarin atau bagusan S&P 500. Itu penting. Fakta penting, S&P 500 udah ada di dunia ini dari tahun 1957. Jadi, investasi ini udah ada turun-temurun selama beberapa dekade ke belakang. Growth-nya pun bisa kita research di ChatGPT, Yahoo Finance, Google, di mana-mana udah ada karena tolak ukurnya perkembangan ekonomi dunia. Growth-nya sekitar 9-12% per tahun selama beberapa dekade ke belakang kalau dividennya diinvest balik. Volume transaksi dari S&P 500, anggap aja ETF seperti SPY yang mirror index S&P 500, itu 70 juta transaksi. Lebih dari 1 juta orang setiap harinya melakukan transaksi di S&P 500. Jadi sekali lagi kalau teman-teman ditawarin atau melihat investasi di luaran sana, ditawarin sebuah investasi, cek dulu volume investasinya berapa ketimbang S&P 500. Nah, sekarang kalau teman-teman buka compounding calculator di Google ya teman-teman, anggap aja teman-teman mulai dari 0 dan invest $350 per bulan selama 8,5 tahun ke depan. Teman-teman di akhir 8,5 tahun itu teman-teman punya uang sekitar 60 ribuan $, atau setara dengan 1 miliar rupiah investasi pertamanya teman-teman. Jadi 1 miliar rupiah investasi itu achievable kalau kita pakai S&P 500. Of course, growth di ke belakang tidak menjamin growth di kemudian hari. Tetap aja ini ada sebuah proof bahwa selama beberapa dekade growth-nya itu di range 9-12%. So, teman-teman bisa research sendiri. Pasti masih bingung? Don't worry, I got you. Oke, S&P 500 itu sama aja kayak basket, di mana ada 500 saham di dalam basket tersebut. Yang saham-saham tersebut adalah 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat, bahkan di dunia. Kriterianya jelas, perusahaan-perusahaan 500 ini market cap-nya minimal 8,2 miliar $. Intinya perusahaan gede dan udah terjamin lah track record-nya. Nah, track record indeks S&P 500 dari tahun 1990 naik 2.700%. Artinya kalau lo taruh duit 100 juta di tahun 1990, duit lo sekarang jadi 2,7 miliar. Yes, that's a fact dan teman-teman bisa cek di ChatGPT-nya teman-teman masing-masing. Oke, anggap aja kita punya duit $10. Or biar mudah, kita hitung 100 ribu rupiah. Dari 100 ribu rupiah tadi, kita invest di S&P 500 dengan cara membeli ETF yang tikernya SPY. Silahkan research di Yahoo Finance-nya teman-teman sendiri. Itu sama saja dengan kita beli saham Apple 7%, sekitar 7 ribu rupiah dari duit 100 ribu yang tadi kita beli ETF SPY. Nah, 6%-nya atau sekitar 6 ribu rupiahnya itu lari ke Microsoft. Dan seterusnya.
sesuai porsi yang sudah ditentukan oleh pengelola indeks S&P 500. Artinya apa? Kalau kita beli saham Apple senilai Rp7.000, ya kita jadi pemilik saham Apple, kita pemilik perusahaan Apple, walaupun hanya 0,0000000% sahamnya, tapi tetap kita sudah jadi owner, bukan hanya user atau pembeli produk Apple, atau orang-orang yang berbangga-bangga diri punya iPhone Apple, tapi dia nggak punya tuh sahamnya Apple. Nah, kalau Rp100.000 kita diamkan aja, itu bisa jadi Rp110.000 kalau S&P 500 tumbuh 10% dalam setahun. Tahun lalu, S&P 500 bahkan tumbuh 20% lebih, hampir menyentuh angka 30%. Kenapa bisa naik? Karena perusahaan seperti Apple, Microsoft, Tesla juga bertumbuh. Banyak orang yang beli, semakin banyak cabangnya, didorong oleh inflasi, pertumbuhan populasi, dan karena isinya perusahaan-perusahaan top markotop, ya duit teman-teman jadi bertambah juga. Oke, masih bingung? Don't worry, I got you again. Please sekarang keluarin ChatGPT-nya teman-teman. Nah, masukin aja kalau kita invest 3 juta sebulan, misalnya di investasi S&P 500 dengan tiga ETF SPY. Dari tahun 2000 sampai hari ini, coba cek berapa duit kita. Satu lagi deh, misalnya kita ada duit 1 miliar 5 tahun lalu, nganggur. Ya kali aja kan pas COVID nggak kemana-mana, terus kita masukin ke S&P 500. Berapa duit kita hari ini? Teman-teman juga bisa compare investasi S&P 500 dengan investasi lain yang teman-teman tahu di ChatGPT teman-teman masing-masing. Ingat ya, ini investasinya di US dengan US dollar. Jadi S&P 500 itu inflasi rate versus rupiah investasinya lebih kecil. Untung kalian double-double kalau dolar memuat terhadap rupiah. Nah, kalau Bro and Sis menemukan video ini, please like and subscribe ya. Oke, sekarang belinya apa? Nah, ETF S&P 500 yang paling terkenal itu adalah SPY, VOO, dan VUSD. Kalian bisa cek di Yahoo Finance dengan search ticker yang barusan gue sebutin. Di situ kalian bisa lihat detail seperti growth, holdings, dan lainnya. Perbedaan utama, kengkernya kurang lebih sih sama di semua ETF. Expense rasionya sangat rendah dibanding reksadana. Kalau reksadana bisa 1-3%. ETF ini cuma 0,03-0,09%. Nah, kenapa SPY populer? SPY jadi favorit karena volume transaksinya tertinggi. Artinya, SPY lebih liquid dibanding ETF lain. Belinya gimana S&P 500? Ya, nomor satu, kalian harus buka brokerage account-nya. Nah, brokerage account ini bisa dibuka pakai laptop atau download aplikasi di handphonenya teman-teman. Kalau gue di Singapura, gue pakai aplikasi namanya IBKR. IBKR udah ada di whole world, udah 40 tahun lebih, dan track record-nya udah terproven. Tapi kalau di Indonesia, ada aplikasi kayak Peluang, GoTrade, dan teman-teman bisa beli ETF S&P 500. Udah pasti, transaksinya harus pakai US dollar, jadi rupiah teman-teman harus di-convert ke US dollar, supaya teman-teman bisa beli ETF tersebut dan beli S&P 500. Biayanya murah dan teman-teman bisa beli sekecil mungkin sampai 10 US dollar, 100.000 rupiah, teman-teman juga udah bisa beli S&P 500. Yuk, segera pelajari lebih dalam, research lebih dalam tentang S&P 500. Remember, gue bukan financial advisor, ini bukan advisory tentang financial, ini adalah pembelajaran gue tentang investasi S&P 500 yang udah gue pelajarin beberapa tahun ke belakang. Nah, ada satu lagi informasi yang butuh teman-teman tahu, adalah untuk mencapai 1 miliar rupiah pertama, itu lumayan sulit. Makanya teman-teman butuh dari video ini, supaya teman-teman tahunya lebih komplit gimana caranya bisa dapat 1 miliar rupiah pertama di S&P 500. Banyak orang-orang yang nggak tahu, especially orang Indonesia, padahal di luar sana ini pembicaraan yang sangat mudah dan sering dibicarakan. Please, teman-teman, like and subscribe video ini.